udah bebenah tapi masih kalahan. Jadi gimana nih perasaannya gimana sih kemarin abis kalah 1-3 dari Brentford? Perasaannya udah gak ada rasa sih Kak, kayak tiap minggu udah disakitin mulu. Udah mati rasa ya? Iya udah mati rasa Kak. Iya. Tapi akhirnya Sesko nyetak gol ya? Ya kalau kita lihat sebetulnya dari 3 gol ke gawang MU itu sebenarnya prosesnya hampir sama. Yes. Semua serangan dari belakang cepat, melewati pemain-pemain belakang dari MU dan terjadi gol. Dan itu seperti saat melawan City ya, bagaimana untuk menyamakan kedudukan dan. Iya, ini emang kelihatan MU juga tanpa kelimpungan yang ngendalin permainan kemarin Bung Hadi. Tapi ini sebagai fans MU, ini kritikal yang paling jadi unek-unek gitu bagi fans MU. Terutama mungkin melihat MU gimana penampilannya sejauh ini dan di match kemarin terakhir, ada nggak sih unek-unek yang paling kayaknya pingin diungkapin banget gitu? Unek-unek saya sebetulnya pelatih harus berani cadangkan Bruno. Bruno Fernandes. Bruno. Setuju nggak Bung Hadi? Kalau saya sih enggak ya. Enggak. Kalau dari Bung Hai kenapa nggak setuju? Karena sebelumnya Bruno Fernandes itu pemain yang agak kreatif ya. Memang dia bukan pemain yang bertahan. Tapi sebetulnya untuk pemain yang lebih ke depan, dia memiliki visi yang sangat baik. Memang dia membutuhkan pemain pelapis di gelandang yang bisa membuat kerjaan dia tuh nggak terlalu banyak ke belakang. Jadi dia lebih fokus ke depan. Secara kreativitas sebelum Bruno bagus. Memang nasibnya lagi nggak bagus aja. Kayak gitu. Nah kalau saya mungkin kalau untuk di Bruno kembali yang statement Senin kemarin, kalau Bruno untuk di belakang striker mungkin akan fine-fine aja kayak 3 musim yang lalu. Nah itu maksudnya. Ya. Nah kalau sekarang kan dari sistemnya Amorim ini kan Bruno ini kayak dibikin bingung. Kayak di belakang nanggung di depan enggak, di tengah enggak. Jadi kayak kemarin untuk serangan balik pun di belakang 5, tengah 4. Nah 4 ini di depannya 3 bingung nih. Bumo, Sesko, Cunha. Nah tengahnya ini nggak ada nih untuk. Nah makanya MU itu harus membutuhkan satu gelandang yang benar-benar pure gelandang bertahan. Gelandang bertahan mungkin insya Allah Baleba mungkin jadi untuk di musim panas nanti. Jadi Casemiro jadi dijual nih. Casemiro nggak apa-apa tetap di MU untuk bangun mental. Bangun mental. Iya. Karena dia pengalamannya udah berbagai macam di Madrid. Penjaga ruang ganti ya. Tapi ini artinya dengan inkonsistensi MU dan juga masih lebih banyak kalahnya nih MU di musim ini sebenarnya kesalahan dari Amorimnya atau justru sebenarnya udah ada rasa mental yang nggak mendukung lagi dari pemain-pemainnya? Kalau saya lihat sih pemain tuh belum in banget dengan skema dan formula dari Amorim ya di MU, karena beberapa kali memang sebetulnya kayak kemarin nih kayak gol yang kemarin itu sebenarnya gol-golnya yang sebetulnya seperti gol-gol yang sudah gitu, selalu terjadi kayak copy paste gitu. Jadi bagaimana saat melawan City, dan ini kembali lagi pemain-pemain belakang tuh diajak lari selesai semua. Jadi bagaimana serangan balik selesai semua. Saya setuju dengan fans MU tadi. Dia membutuhkan bahwa benar-benar ada gelandang bertahan di sini yang benar-benar pure supaya si Bruno Fernandes itu nggak terlalu banyak condong ke belakang. Saya setuju seperti itu sebetulnya. Iya, tapi kalau dari fans City nih melihat MU gimana? Emang udah pantas kalah kemarin atau gimana? Gak apa-apa, jujur aja. Keluarin aja kan hasil akhir membuktikan kualitas permainan gitu sih. Cuman memang kalau kita lihat itu di MU juga udah sering saya ngobrol sama Bung Ahai itu nggak ada manajemen yang kuat di tubuhnya United. Nggak ada sinkronisasi itu dari board ke staf kepelatihan, ke pemain dan yang lain-lainnya, jadi turunannya udah hancur semua sih. Sebenarnya masalahnya MU itu bukan taktikal kalau menurut saya Bung, karena mau di siapapun pelatihnya juga nggak ada yang benar gitu loh. Ini udah pasti backroom, pasti udah masalah ruang ganti atau hal-hal non teknis lah. Iya, tapi ini berarti emang hal yang harus diperhatiin dong Bung Hadi. Kan ini melihat gimana kemarin MU finish di posisi yang paling rendah sepanjang sejarah ya. Sepanjang sejarah. Ada gradasi juga MU. Iya, cuma maksudnya kan di era yang saat ini kan kayaknya itu juga maksudnya jadi sebuah peringatan sendiri bagi pastinya ya, maksudnya kan? Bagaimana Amorim ini memang dalam tekanan yang sangat kuat, bahkan ada desas-desus akan diganti oleh Xavi lah atau dengan pelatih-pelatih lain. Ini membuktikan bahwa sebetulnya ya secara, kalau saya sih kembali lagi bahwa memang secara taktik belum dipahami banget oleh belum in banget lah, bagus banget lah seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih fans MU memang harus terus bersabar
sampai akhir musim mungkin bisa belum ketemu juga nanti apa yang diinginkan oleh Formulanya apa nih? manajemen sampai pelatihnya ganti seperti Tapi kan itu. udah 1,5 tahun Amorim kalau nggak salah ya. Maksudnya belum ya? Setahun. Setahun pas Liga Champion awal-awal tapi kan. Itu pas setengah season musim lalu. Jadi udah mau setahun. Soalnya gini ya, maksudnya waktu zamannya Sir Alex Ferguson pun nggak langsung dia masuk 86, 89 baru juara. Jadi sebetulnya seorang pelatih itu apalagi dia tuh membawa warisan-warisan dari pelatih-pelatih sebelumnya yang pasti bongkar pasang pemain itu pasti nggak gampang. Pasti dia membutuhkan momen dan waktu yang sangat tepat untuk bisa menciptakan satu performa yang bagus buat timnya. Seperti juga Pep Guardiola kan gak tiba-tiba langsung juara juga. Pasti membutuhkan waktu lah untuk seperti itu. Nah sebetulnya Amorim tuh kalau saya rasa ya itu pelatih yang pintar sebetulnya. Cuman memang mungkin dia tuh membeli pemain ternyata nggak sesuai apa yang diinginkan gitu. Jadi belum menemukan apa yang diinginkan kalau menurut saya seperti itu. Tapi nggak tahu fans ini seperti apa. Gitu. Kalau saya akuin bener Bung. Oh gitu ya? Bener. Untuk sistemnya Amorim ini berjalan dengan bagus, tapi pemain ini nggak sesuai dengan kemauan dari Amorim. Belum ketemu karena pas setelah pertandingan itu Amorim tuh sempat manggil satu pemain yang benar-benar bikin rusak permainan di sistemnya kemarin lawan Burnley. Siapa kemarin? Nah itu lagi tanda tanya. Karena di statementnya di berita media di sana itu Amorim sempat marah karena satu pemain itu yang bikin rusak sistem semuanya. Dan Cunha pun ngomong di BBC ini semua bukan kesalahan pelatih, ini semua kesalahan pemain. Kira-kira dari klub-klub luar negara Inggris, ada nggak punya komen tentang MU sampai musim ini? Nah, ada sama-sama setan merah nih. Iya, sama setan merah ya. Saya sekali lagi mau open recruitment kalau teman-teman fans setan merah Inggris mau pindah ke setan merah Italia. Tapi kalau dari saya sih betul, sebenarnya setuju sama Bung Ahai bahwa regenerasi, bahwa membangun fondasi itu harus berproses gitu. Jurgen Klopp waktu pertama kali datang ke Liverpool pun nggak langsung. Iya, dia butuh 4 atau 5 tahun kalau nggak salah kan. Nah, tapi sebetulnya sistem Amorim ini setuju. Amorim itu punya sistem dan pelatih yang punya sistem itu ya adalah pelatih yang bisa juara juga gitu. Karena kalau misalnya dia nggak punya sistem yang paten, ya nggak bisa juga dia bisa continuous untuk main week per week gitu tanpa dia bisa menjalankan sistemnya. Tapi ini memang eksekusi yang saya juga nonton pertandingannya, eksekusi pemain-pemainnya ini yang buat saya sih menyedihkan ya. Menyedihkan dalam artian karena saya juga nonton Liga Italia yang main 3 back, saya ngerti gimana caranya ketika ada transisi itu harus semuanya bertahan. Tapi MU kemarin tuh ketika ada serangan balik jogging pemainnya. Jadi memang setuju juga tadi. Mungkin memang belum ketemu pemain-pemainnya yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Amorim. Jadi mungkin kepada teman-teman fans MU ya harus bersabar dulu dan memang hasil instan itu nggak akan terjadi dalam mungkin tahun ini gitu, mungkin 2-3 tahun ke depan gitu. Tapi setuju juga dengan Mas Farhan tadi, memang di belakang layar dari board dan lain sebagainya itu ya perlu ada sinkronisasi gitu. Berarti belum support ya dari belakangnya ya. Betul itu kelihatan sih Bung, pastinya karena kan udah banyak pelatih juga kan yang banyak. Udah bermusim-musim juga. Sangat banyak. Pemain datang dan pergi nggak solve juga ini problemnya. Nah gitu. makanya tidak konsisten kan bagaimana pelatih datang dan pergi itu kan pasti membawa konsep dan filosofi tersendiri kan. Dengan konsep dan filosofi tersendiri pasti dia dengan membawa banyak pemain yang sesuai dengan keinginannya ya kan. Saat dia datang dia membawa pemain, saat dia keluar ya pemain itu keluar lagi dengan masuknya pelatih baru seperti itu. Nah setuju nggak lu sama ini? Setuju. Makanya kan kalau nggak salah Sir Jim Ratcliffe itu sempat sampai sekarang pun masih ingin tetap Amorim untuk melatih. Paling nggak 10 pertandingan dilihat dulu ke depannya. Nah tapi untuk kandidatnya paling sulit lah, kayak kandidat tuh Southgate, terus Xavi sama Ole balik lagi ke Ole. Oke, nah itu dia